Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, sebelum kita kembali beraktivitas dengan berbagai macam tugas tanggung jawab, firman Tuhan di pagi hari ini saya beri tema kekuatan dari Allah. Tepatnya dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Rishyataim, Raja Aram, Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang menyelamatkan bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kemas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Demikian bacaan firman Tuhan kita, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman. Bapak saudara terkasih, kalau kita sempat melihat media sosial, ada sebuah peristiwa yang menghebohkan, tepatnya di daerah Malioboro. Jadi ada seorang ibu penjual sate, ya ini sate dadakan, yang sate dipinggul di atas kepala itu. Dia berguling-guling, menangis, meraung-raung seperti seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya dan tidak diberikan. Ya ini menjadi peristiwa yang sangat memilukan memang. Di sisi lain ada orang-orang yang berusaha untuk mengadu nasib di kota Yogyakarta dengan berjualan sate. Tetapi di sisi lain juga pemerintah punya kebijakan bahwa harus jadi ketertiban, harus rapi, harus tertib. Ditambah lagi dengan banyaknya keluhan dari para penjual toko yang mengatakan bahwa asap yang ditimbulkan dari penjual sate itu cukup mengganggu. Tapi dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana ibu ini mungkin merasa bahwa satu-satunya kekuatan, satu-satunya penopang ekonomi dalam keluarganya itu seakan-akan hilang begitu ya. Karena disita oleh Satpol PP. Dalam firman Tuhan, kita juga bisa melihat tadi bagaimana Otniel, dalam bacaan firman Tuhan kita, dia adalah hakim pertama di Israel. Otniel tidak memiliki pengalaman sama sekali, bahkan pendahulunya pun tidak ada, tetapi Otniel harus memimpin dan kembali membawa bangsa Israel kepada iman mereka. Nah ini tidak mudah, ya dia memerlukan sebuah pertolongan, tetapi kita bisa melihat di ayat yang ke-10 bagaimana Tuhan menghinggapi Otniel. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memampukan Otniel untuk memimpin atau menghakimi bangsa Israel dan mengalahkan musuh-musuhnya. Pagi hari ini, mari kita meminta hikmat dan juga kemampuan kepada Tuhan. Mungkin kita sebagai manusia, sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kita membutuhkan kemampuan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengawali pagi hari ini dengan berdoa, mohon kekuatan daripada Tuhan agar kita terus dimampukan untuk menjalani hari ini. Tambah lagi dengan berbagai macam pergumulan, tantangan kehidupan, agar kita dimampukan untuk menang sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sama seperti Otniel yang tidak memiliki pengalaman, bahkan sebagai manusia biasa, tetapi dia terpanggil untuk menjadi alat Tuhan, menjadi hakim bagi bangsa Israel yang juga sementara mengalami situasi yang sulit. Tapi bisa melihat bagaimana saat dia memohon pertolongan daripada Tuhan, Roh Tuhan menghinggapi dia sehingga ada kekuatan yang baru dan dia dapat menang menghadapi musuh-musuhnya. Dan kami pun percaya bahwa di hari ini pun kami sebagai manusia biasa tidak memiliki kemampuan, tetapi kami mohon rahmat dan pertolongan Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, agar kami dimampukan untuk melewati hari ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ini doa kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.